Anda kembali mengikuti talkshow Indonesia Sehat. Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan, silakan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1922 333. 0811 1922 333. Kita lanjutkan lagi dialog kita hari ini, tentunya persembahan dari Bio7 dalam rangka menyambut Hari Pangan Sedunia. Kita hari ini mengangkat mengenai yaitu jangan asal makan, sadar umur. Nah, untuk kita yang punya usia-usia tertentu, ternyata di awal tadi Dokter Ricci sudah membeberkan ada makanan-makanan tertentu yang harus kita banyakin sebenarnya, dan juga ada yang makanan-makanan tertentu yang harusnya juga sudah kita rem atau kita kurang-kurangin di usia-usia tertentu. Ini misalnya contoh catatannya seperti ini Bapak Ibu ya. Buat kita nih ya, yang anak-anak muda ya, porsi sayurannya harusnya 2 porsi ya. Kemudian karbohidrat nasi atau dari roti itu juga harusnya kita lebih banyak kita makan. Kenapa? Karena aktivitas kita kan banyak, jadi boleh. Lalu juga untuk anak-anak ya yang lagi masa-masa pertumbuhan ini, itu kalsiumnya ya, makanan-makanan yang mengandung kalsium itu agar diperbanyak supaya apa? Supaya nanti bisa lebih pertumbuhan dan tingginya juga bagus ya. Gitu Iya, kira-kira Dokter Ricci ya. betul. Dan tulangnya Tulangnya juga tidak sehat. menjadi rapuh nanti di kemudian hari. Nah, ini juga untuk remaja-remaja putri ini yang memasuki usia-usia remaja, tentunya sudah mengalami menstruasi. Nah, kalau sudah memasuki masa menstruasi, ini tentunya banyak sekali darah yang keluar gitu ya Dokter ya. Maka asupan makanan-makanan yang mengandung zat besi ini sangat penting. Kenapa? Supaya darah yang keluar dengan yang masuk ini bisa balance, seimbang gitu ya Dokter ya. Nah, kalau nggak balance itu nanti akan ada anemia namanya ya Dokter, atau gitu ya. kurang darah Yang kalau bangun dari duduk melayang-layang, geling-geling, nah tuh ya kira-kira gitu ya. Cepat lelah. Nah, itu dia. Lalu untuk Anda yang juga tengah hamil, ini untuk ibu-ibu lagi ya yang sedang menjalani masa kehamilan, tentunya untuk makanan-makanan tertentu juga harus diperbanyak, yaitu apa? Makanan-makanan yang mengandung omega 3 dan juga antioksidan. Ini sangat baik untuk si ibu dan perkembangan si janin ya, begitu ya Dokter ya. Asam folat, gitu kemudian ya. zat besi dan vitamin-vitamin lainnya tentu ini juga sangat dibutuhkan. Bukan itu doang sih Bung Hasan, sebetulnya masih banyak banget gitu. Tapi ya intinya adalah tetap harus kita jaga semuanya lah. Dan ini yang umurnya sudah mulai masuk 40-an ya atau 50-an, ini dia ya, ketika uang udah banyak, dompet udah makin tebel, rumah udah bertingkat, mobilnya salah satunya udah 4. Bung Hasan nih. Ini teman-teman kita, mitra-mitra kita ini loh, Jemusi ya, agar juga membatasi makanan-makanan yang yang kesukaan-kesukaan yang ternyata makanan-makanan favorit kita itu ternyata tidak semuanya tuh sehat, Jemusi ya, juga Dokter ya. Iya, betul sekali Bung Hasan. Bukan hanya makanan ya. Kadang gini, ada memang beberapa tipe orang yang kalau punya masalah larinya itu ke minuman keras. Atau misalnya dia memang tipikalnya kalau makan harus sama minuman keras gitu. Ada kan memang di restoran-restoran yang menyediakan daging panggang, kemudian ada minuman kerasnya. Ini memang dimakan secara berbarengan. Tapi kalau itu terus-menerus setiap hari kita makan, tentu akan ada dampak nggak? Iya, tentu akan ada dampak. Salah satunya ke sel hati kita. Sel hati kita kalau misalnya dia sudah rusak, sudah menjadi jaringan parut, hatinya akan menjadi mengecil, tentu nanti perutnya akan bengkak. Tapi bengkaknya bukan karena lemak, justru karena banyak banget cairan yang terkumpul pada perut kita. Jadi jangan sampai maksudnya di usia 40-50 kita jadi ngelos semua makanan yang kita mau, ngelos semua minuman yang kita mau. Kita udah bisa beli sendiri, udah nunjuk macam-macam, udah bisa beli sendiri gitu ya Bung Hasan ya. Akhirnya menjadi lupa apakah itu sehat atau tidak untuk tubuhnya. Memang kadang-kadang suka ada rasa balas dendam gitu Dokter ya. Ketika usia masih muda ya, masih kuliah, masih baru masuk ke dunia kerja, pengen apa-apa tuh nggak bisa Dokter ya, karena dipendam belum dulu. Aduh, aku pengen beli makanan tapi belum ada uang gitu. Usia-usia 40 lah ya, sudah mulai stabil ya, udah
gitu makin ya. sukses ya. Mau Semua. makan apa aja yang dipengenin dulu dibeli semua Bung Masya Allah, Hasan. ya. Inilah bagian. Tapi makanya dari sini kita menghimbau agar Bapak Ibu ya yang punya kebiasaan atau punya keinginan yang sudah di usia 40 misalnya sudah stabil ya, sudah punya daya beli yang bagus, jangan lupa selain membeli makanan-makanan kesukaan, jamu tetes Bio7-nya Pak Bu ya juga dibeli. Iya. Buat apa? Untuk menjaga kesehatan ya Dok ya. Nah, ngebelinya bukan buat diri sendiri doang, Bung Hasan. Beliin juga buat istrinya atau suaminya atau buat anak-anaknya juga. Kalau satu rumah enak, belinya satu tiap pagi. Kita misalnya bareng-bareng dikasih semuanya rame-rame. Tapi kalau yang jauh-jauh anaknya ngekos. Dikirimin, gitu. dibeliin Oke. gitu. Aduh, ya. Yang single gimana Dok? Iya, beli sendiri. Oh, beli sendiri ya. Atau yang lagi punya gebetan buat gebetannya ya, Nah. kira-kira begitu ya. Oke, ini SMS-nya. Ada SMS nih dari Mama Zahra. Aduh nih Mama Zahra nih pendengar setia kita nih ya. Iya, betul Alhamdulillah. banget, Mama Assalamualaikum. Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini seneng makan mie dokter. Oh ya, kadang sehari semalam tuh 3. Waduh. Tapi itu dulu ya. Oh, iya. Sekarang saya udah tua dokter. Iya. Makan mie itu ya satu juga harus dibagi 2, kadang nggak habis. Mulut terasa pahit dokter ya. Padahal plastik sama mangkoknya nggak dimakan. Ya. Dari Mama Zara ya, pendengar radio Bahana Suara Garut Selatan. Iya. Buat Bung Hasan katanya 42 tahun, tapi menurut Mama suaranya kayak 36 tahun. Aduh. Ini Ada Mama yang Zara, melayang-layang nih di studio nih, Bu. Ini sampai ngambang 5 cm nih ya, nggak injek bumi jadinya. Serem ya. Oke, ini benar ya, ini Mama Zahra nih termasuk pendengar kita yang rajin, mungkin karena rajin mendengarkan siaran kita nih Jeng Lucia, jadi mulai sadar gitu ya terhadap makanan-makanan yang yang dulu jadi kebiasaan sekarang tuh sudah mulai di stop ini ya. Iya, memang kalau untuk menyetop daripada makanan kesukaan atau makanan yang memang sudah terbiasa kita makan tiap hari, memang ini agak sulit Bung Hasan. Apalagi kan kalau mie instan ini cepat saji banget ya. Kita panasin air, cemplungin mie instannya, nggak nyampe 5 menit udah Jadi. tinggal Jadi, makan ya. gitu ya. Iya. Intinya adalah ketika kita memang mau memasak mie instan, silakan boleh saja, tetapi jangan sampai sehari 3 kali juga gitu. Oke lah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tetapi ingat, jangan hanya mie instannya aja, kita bisa tambahkan misalnya ada telur di rumah, kita bisa tambahkan telur. Ada sawi kan juga termasuk produk sayuran Bung Hasan ya. Ya. Jadi segala sesuatu yang instan tadi kalau kita tambahkan dengan yang lain yang sehat, ini juga bisa menjadi menu sehat yang instan. Oke, ini ada WhatsApp juga dari pendengar setia kita juga nih, ada Bung Adon Galaksi di Cikajang ya, pendengar Radio Mentari FM Garut. Dokter, Ya. makan sayur apa dok yang buat anak usia 6 tahunan dokter katanya. Oh, untuk Iya. anak 6 tahun ya. Kalau anak-anak usia 6 tahun tidak ada dibatasi untuk sayuran ya. apapun ya. Maksudnya kalau dia lagi kepingin makan sayur ya kasih aja semua. Kita perkenalkan berbagai macam sayuran. Supaya apa? Supaya nanti dia nggak milih-milih. Aku nggak mau kalau sayurnya misalnya sayur brokoli nggak enak. Atau misalnya dia nggak mau sayur bayam. Jadi sebisa mungkin dari kecil kita perkenalkan semua sayuran. Supaya apa? Supaya tidak ada pemilihan-pemilihan makanan saat anak beranjak dewasa. Biasanya kalau udah ketemu sayur tuh anak-anak tuh lari dokter ya. Iya, nggak mau dia. Nggak mau ya. Apalagi ini usia 6 tahun ya. Baik, ini tentunya menjadi tantangan sendiri ya betul. buat Bapak Ibu yang punya anak 6 tahun yang nggak suka makan sayur ya. Tapi ini menarik loh Bung Ya, Hasan. Memang anak-anak ini susah banget yang namanya makan sayur ya. Dan tentu padahal di dalam si sayuran tersebut banyak sekali kandungan yang namanya nutrisi, mineral, kemudian vitaminnya. Coba bayangkan kalau anak-anak kita nggak mau makan sayur, aduh betapa jengkelnya kita ketika kita udah masakin sayur buat anak. Kalau kita mau jejelin makan, mulutnya rapet. Coba nggak mau ya, sampai nangis jejeritan juga nggak mau. Tapi ya sekarang beruntungnya kita teknologi semakin maju, kemudian juga sekarang sudah ada herbal tetes yang memang isinya betul-betul sangat baik sekali untuk kesehatan dan tubuh kita, dan tentunya juga bisa dikonsumsi untuk anaknya Pak Adon. Ya. Gimana Jeng Lucy? Anak 6 tahun ini boleh kasih Bio7 Jeng Lucy? Boleh, kalau misalnya untuk bapak, kalau anaknya kesulitan untuk mengkonsumsi sayur, boleh Pak dikonsumsi aja Bio7-nya. Kalau misalnya untuk anak usia 6 tahun,
kan Bio7 dengan cara ditetes. Nah, kalau untuk anak 6 tahun tinggal sesuai dengan umurnya, yaitu 6 tetes di minumannya boleh gitu. Apalagi Pak, kalau di Bio7 ini kalau misalnya untuk mengkonsumsi sahur, iya kalau misalnya mau, alhamdulillah. Nah, yang sulit ini nih yang susah kan. Nah, di Bio7 ini kita sudah memiliki khasiat seperti tadi. Kalau misalnya di temulawak kita memiliki senyawa kurkumin yang mana bisa untuk menambah nafsu makan. Jadi nggak hanya kebutuhan nutrisi dan vitaminnya aja yang tercukupi untuk menambah nafsu makan si anak. Nah, ini juga bisa di Bio7 sendiri. Selain nggak mau makan sayur, untuk anak-anak nih adalah pada malas makan ini. Nah, untuk malas makan, apalagi kalau misalnya Bio7 kan dengan cara ditetes. Nah, itu cukup aja ditaruh di air minumnya segelas air putih. Udah deh, tinggal ditetesin aja. Dan juga rasanya juga nggak bakal terasa pahit atau apa, karena kalau udah dicampurin dengan air itu udah bakal terasanya sama seperti air putih. Nah, itu untuk Bung Adon Galaksi ya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang punya anak 6 tahun, silakan ya, yang susah makan sayur, yang makannya susah, tentunya ini akan si anak akan sangat kekurangan asupan-asupan penting untuk tubuhnya. Bisa disiasati dengan memberikan jamu tetes Bio7 ini pada minumannya ya. 6 tahun dikasih berapa tetes yang Lucy? 6 tetes. 6 tetes. Ya silakan Bapak Ibu ya, supaya tumbuh kembang anak kita bagus dan nanti tumbuh dewasa ganteng-ganteng ya, cakep-cakep ya, pintar ngomong kayak Jeng Lucy ya. Juga cerdas kayak dokter ya. Bisa nanti siapa tahu nanti gedenya jadi host acara radio juga. Oh iya, ada lagi yang lain ya. Baik, silakan kita akan lanjutkan lagi setelah Bio7-nya lewat dulu. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio7.